Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Rinda. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Rinda. Maaf Bu Indri, eh, Bu Ya. Indri hari ini sibuk tidak? Oh iya, saya saat ini sedang ada free sih, sedang mata pelajaran PJOK. Mau ngobrol apa ya Bu? Kelihatannya kok lemes sekali gitu, tidak bersemangat. Iya Bu Indri, saya pengen ngobrol sebentar nih sama Bu Indri. Eh, saya baru Kenapa? galau. Dengan senang hati Ibu Rinda. Ibu Rinda ceritakan masalahnya, siapa tahu kita bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang baik buat Bu Rinda. Iya Bu Indri, terima kasih untuk waktunya Bu Indri. Sudah Iya, menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Gini Bu iya, Indri, saya sedikit ada masalah ini di pembelajaran di kelas. iya, Eh, Jadi begini, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Kemarin kan saya sempat ulangan matematika. Nah, setelah saya koreksi-koreksi itu ternyata ada beberapa siswa itu yang nilainya sangat tidak saya harapkan Ibu, di bawah iya, KKTP. iya. Saya menjadi galau itu. Bagaimana ya? Eh, saya harus bagaimana begitu Ibu? Jadi ini muridnya Bu Rinda, nilai ulangan matematikanya banyak yang di bawah KKTP gitu ya Bu. Iya. Nah kalau menurut Bu Rinda, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Rinda itu kok hampir 70% itu bisa mendapat nilai rendah pada ulangan matematika? Saya juga kurang paham Bu, apa mungkin penjelasan saya, terus saya juga pengen bisa mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran saya di kelas nanti. Iya. Terus ide-ide apa yang Ibu guru akan berikan kepada murid Ibu? Iya, kemarin kan ulangannya itu eh, banyak yang kurang baik ya di bawah KKTP. Iya, Nah, saya mempunyai pemikiran itu, mungkin apa pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan atau eh, mungkin murid saya itu yang kurang fokus. Nah, semaksimal mungkin saya akan memberikan pembelajaran, tapi ternyata banyak siswa yang masih belum mengerjakan dengan baik itu, belum paham dengan cara-cara untuk menyelesaikan soal yang saya berikan gitu. Hmm, jadi rata-rata murid kelas 1 Ibu itu untuk hafalan angka dan nilai tempat masih kesulitan gitu ya, Bu? Terus Iya, kira-kira menurut Bu Rinda, apa yang membuat murid-murid itu merasa kesulitan untuk menghafal angka, nilai tempat, padahal sebenarnya tinggal menghafal dengan sungguh-sungguh pasti bisa kan begitu? Gitu ya, Bu? kalau iya benar Bu. Betul. Nah, ini kan untuk materi kelas 1 di semester 1 itu kan tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Iya, Dan rata-rata murid saya itu ada beberapa murid yang masih belum paham dengan pengurangan, Bu. Padahal kan sudah kelas 1. iya, Itu ada juga yang belum bisa menghafalkan huruf, iya, angka, mungkin apa dari itu ya, murid saya itu tidak bisa menyelesaikan soal dengan baik, jadi nilainya terus mendapatkan nilai yang jelek ya. iya. Mungkin mungkin saja, Bu. Jadi mungkin murid kelas 1 Ibu itu mungkin hafalan angka dan nilai tempat masih kesulitan itu ya, Bu ya. Ya. Terus kira-kira menurut Bu Rinda, apa yang membuat murid-murid itu merasa kesulitan untuk bisa menghafal gitu, Bu? Untuk menghafal nilai tempat atau pada sebenarnya tinggal menghafal dengan sungguh-sungguh pasti kan bisa gitu, Bu. Kalau saya lihat itu dari motivasi diri, Bu, untuk mau Iya, menghafal angka, huruf, ya. Kalau secara terus-menerus kan, dari diri sendiri mungkin akan bisa ya. Terus iya, juga karena kebanyakan mereka menganggap matematika itu, pembelajaran yang menakutkan, sulit dan membosankan. Jadi
di pikiran mereka itu pembelajaran matematika itu pembelajarannya sulit. Makanya jika saat mata pembelajaran matematika seperti kurang antusias Ibu dan tidak Iya, memperhatikan dengan baik. Sepertinya mereka sudah menyerah dan tidak tertarik dengan pembelajaran matematika. gitu ya, Bu. Jadi, motivasi diri dan antusias dalam pembelajaran itu kurang gitu ya. Lalu untuk pembelajaran di kelas, media apa yang biasa Ibu Rinda itu gunakan untuk mengajar matematika itu? Untuk medianya, kalau media biasa Ibu, saya Ya, menggunakan mengajar matematika itu dengan buku paket, hanya itu dan ya. sama dengan menerapkan di papan tulis Ibu. Yang itu kan simpel dan menurut saya itu mudah itu. Selain menggunakan media itu kira-kira menurut Bu Rinda, media apa yang sekiranya nanti bisa menarik menarik minat murid gitu atau bisa membuat murid itu menjadi lebih antusias untuk mengikuti pelajaran matematika. Jadi bisa mengubah mindset murid yang menganggap matematika itu sulit dan membosankan itu menjadi mudah dan menyenangkan. Karena kan jika mindsetnya berubah, maka motivasinya pun juga ikut berubah, Ibu. Apa iya ya Bu ya? Mungkin berarti saya harus mencari ide lain ya Bu ya? Oh iya, beberapa Iya, minggu yang lalu Bu, saya mendapatkan pengalaman dari kakak Bu iya. untuk Nah, iya metode tuh, pembelajaran itu tentang apa ya? Kuis, kuis, kuis itu Bu, questioning itu Bu. questioning, ya. Ya, jadi mungkin itu bisa saya terapkan di mata pembelajaran matematika ya Bu ya? Terus jadi dibuat seperti game agar anak-anak itu lebih suka pembelajaran matematika ya Bu ya. Iya, Terus kuis, siapa yang iya, cepat ya nanti akan siswa akan merasa senang mungkin ya Bu ya. Terus menumbuhkan rasa motivasi diri untuk menghafalkan huruf, angka, dan nilai tempat itu Bu. Itu juga sebagai pengganti cara saya yang kuno tuh, yang hanya menggunakan pembelajaran dengan metode iya, ceramah, terus hanya dengan menulis-nulis di papan tulis, itu ya Bu ya, menggunakan eh, cara iya. penerapan itu tadi ya, apa? Iya, yang bentuk game juga. Ya, ya. Iya, nah itu oke Bu Rinda. Jadi selain itu, apalagi Bu media yang bisa digunakan selain tadi? Sepertinya kalau hanya belajar dengan referensi buku paket saja kurang menarik ya Bu ya. Kan hanya Oh, buku paket dan iya. gambar-gambarnya hanya seperti itu. Mungkin saya nanti akan membuat referensi bentuk PPT Bu lewat Canva yang ada aplikasi gambar-gambar yang menarik. Terus jadi anak lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, kan itu muncul lagi ide-ide baru dari Bu Rinda. Iya, atau juga menggunakan pembelajaran yang menggunakan uh, Betul, video pakai Bu ya, video betul video video pembelajaran ya. pembelajaran. Nah, itu baru oke itu Bu. Iya, mesti anak-anak mesti suka ya Bu ya. Iya. Wah, iya ya Bu ya, kenapa dari kemarin kok nggak kepikiran Nah, seperti itu ya Bu ya. kan Bunda kan sekarang sudah mendapatkan gambaran, ide-ide Ya, baru atau solusi alternatif gitu ya dari ide-ide baru yang Bunda sampaikan tadi. Dan dari membuat PPT, membuat game, kuis, menampilkan video pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bunda bisa membantu tidak untuk memotivasi anak dan membuat anak itu antusias dalam pembelajaran matematika. wah sepertinya sangat membantu sekali Bu itu. Karena saat ini kan berada di zaman teknologi ya Bu ya. Semua Ya, menggunakan teknologi yang canggih-canggih dan anak-anak betul. pasti di rumah juga kerja Ya, main game. nah, Nah, ya dengan menggunakan kuis, nanti kuis itu bisa. nanti itu di pelajaran, anak menjadi lebih senang, lebih semangat, dan antusias itu. Dan melalui penampilan video juga. Nanti dengan ditampilkan video, anak menjadi lebih lebih apa? Lebih termotivasi. Ya, terus gambar PPT tidak hanya Ya, menulis di papan tulis ya.
Iya, ditampilkan betul. gambar-gambar PPT, mungkin anak-anak menjadi pembelajaran yang apa ya, lebih semangat lagi di kelas. Gitu, Bu. Setuju sekali Bu Rinda dengan jawaban tadi Bu Rinda ya. Selanjutnya langkah apa yang akan Ibu Rinda lakukan agar ide-ide tersebut bisa terlaksana dengan baik? Untuk kedepannya dalam pembelajaran matematika agar anak lebih bisa termotivasi, antusias dan semangat eh, untuk menghafalkan angka, huruf, saya akan memanfaatkan eh, IT, Bu. Ya, teknologi IT Ya, seperti ya, laptop, penggunaan ya, proyektor ataupun HP. Jadi anak bisa tertarik dan termotivasi sehingga mindset matematika yang sebelumnya itu sangat membosankan, sangat menakutkan, bisa berubah menjadi pembelajaran matematika yang menyenangkan, iya, gitu. bagus sekali Bu Rinda. Sekarang untuk mengetahui bahwa rencana Bu Rinda itu dikatakan berhasil itu jika yang bagaimana Bu? Harapan saya ya pembelajaran matematika anak itu bisa antusias, Ibu, Ya, termotivasi sehingga untuk menghafalkan dan menulis angka akan mereka lakukan dengan senang dan semangat. Dan saat evaluasi itu anak-anak mendapatkan nilai paling tidak 70 lah, hmm, pokoknya di atas KKTV yang ya, ditentukan gitu. betul. Dan awalnya yang kurang dari nilai di bawah KKTP menjadi naik menjadi baik lagi di atas 70% nilai di atas KKTP. Iya. Lalu untuk mengantisipasi gangguan seperti tadi Bu Rinda sampaikan ya, yaitu memakai HP, apakah anak-anak sudah diperbolehkan untuk membawa HP? Apakah bisa dipertanggungjawabkankah? Dalam artian gini, jika kalau nanti disalahgunakan untuk main game saja, jadi anak tidak akan fokus. Ya, gini Bu, nanti untuk penggunaan HP, anak kan di kelas sekolah tidak diperbolehkan. Nah, nanti anak-anak itu pada waktu penggunaan HP itu di rumah saja. Nanti bisa dipandu Begitu. oleh orang tua, nanti ada PR, tugas pekerjaan rumah itu tadi, Iya, saya buatkan kuis dan dengan bimbingan orang tua dan pengawasan orang tua, tidak setiap hari, pokoknya tidak setiap hari, nanti ada jedanya dan saat-saat tertentu. Dan pastinya dengan persetujuan wali murid juga Ibu tentang penggunaan HP. Nanti saya juga akan konsultasi dengan orang tua, bagaimana apakah setuju, apakah tidak gitu. gitu ya Bu ya. Jadi komitmen apa yang akan Ibu Rinda lakukan selanjutnya dan kapan akan dilakukan Bu? Komitmennya itu saya akan lakukan mulai besok, Ibu. Saya akan menyiapkan media PPT, video Ya, pembelajaran ataupun pembuatan kuis. Kalau kuis itu nanti kan PR, dibuat PR aja karena anak rendah iya. anak kelas rendah itu kan harus dengan bimbingan orang tua gitu. Gitu ya Bu ya. Ya. Bagus, saya yakin pasti Bu Rinda itu pasti bisa melakukannya dengan baik. Good luck ya Bu. Ya, terima kasih atas dukungan dan semangatnya Bu Indri Iya, pada sekarang siang bagaimana ini. perasaannya Bu Rinda sekarang? Eh, untuk perasaannya saya, alhamdulillah sudah tidak galau Bu. Tadi sebelum bercerita dengan Bu Indri, saya Ya, masih sudah plong. ya masih galau. Sekarang sudah plong. Alhamdulillah Ibu Rinda, saya juga ikut senang Bu Rinda bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, saya juga berterima kasih sekali dengan Bu Indri sudah meluangkan waktu dan membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Ibu Rinda. Tetap semangat ya Bu Rinda ya. Ya, semangat juga untuk Bu Indri. Oke, Bu Indri, terima kasih untuk waktunya hari ini, siang Iya, ini. Saya iya ucapkan terima sama-sama. kasih dan Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Ibu Rinda.